Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Juliana Vidya Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 24020102023. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang konflik dan komunikasi dalam organisasi dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen SDM 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Baiklah, yang pertama adalah tujuan dari presentasi ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik. Yang kedua, mengetahui metode yang efektif untuk menangani konflik. Lalu mengetahui pentingnya komunikasi yang efektif hingga hambatan-hambatan dalam komunikasi efektif. Dan yang terakhir adalah rekomendasi atau pedoman komunikasi yang baik dan efektif menurut para ahli. Next, untuk poin-poin penyebab terjadinya konflik sebenarnya banyak ya. Namun di sini saya mengambil beberapa contoh yang sering menjadi penyebab terjadinya konflik dalam satu organisasi. Nah, yang pertama adalah komunikasi yang tidak efektif. Maksudnya adalah seringkali kesalahan persepsi, lalu penyampaian informasi yang tidak lengkap, atau komunikasi yang ambigu dapat memicu kesalahpahaman antar karyawan atau antar atasan dan bawahan. Yang kedua, perbedaan tujuan pribadi dan organisasi. Nah, konflik dalam organisasi ini sering muncul ketika tujuan individu tidak selaras dengan visi, misi, atau target perusahaan. Lalu ada perbedaan nilai budaya, selanjutnya tekanan kerja dan beban yang berlebih. Nah, seringkali beban kerja yang tinggi dan tenggat waktu yang ketat dapat meningkatkan stres, menurunkan toleransi, serta memperbesar kemungkinan ledakan emosi. Kemudian ada persaingan antar individu atau tim. Nah, dalam hal persaingan sehat bisa menciptakan atau bisa menjadi motivasi. Namun jika tidak dikelola dengan baik, persaingan bisa menjadi tidak sehat dan bisa berkembang menjadi permusuhan yang destruktif. Nah, yang terakhir adalah perubahan organisasi yang tidak dikelola dengan baik. Maksudnya adalah dapat dilihat dari restrukturisasi, perubahan kebijakan, atau rotasi jabatan tanpa sosialisasi terlebih dahulu yang baik atau bahasa lainnya kurang transparan. Nah, ini dapat menimbulkan rasa tidak aman dan penolakan dari karyawan tersebut. Nah, itulah beberapa penyebab terjadinya konflik yang sering ditemui. Lalu next-nya apa? Next-nya kita di sini perlu mengetahui metode yang efektif untuk membangun komunikasi yang baik dalam menangani konflik ya. Yang pertama adalah kolaborasi. Nah, metode kolaborasi menekankan pada pencarian win-win solution, di mana kedua belah pihak bekerja sama untuk memahami kebutuhan masing-masing dan mencapai hasil yang saling menguntungkan. Nah, kolaborasi menjadi sangat efektif untuk konflik yang bersifat kompleks dan jangka panjang ya, seperti perselisihan antar departemen atau antar bagian. Yang kedua adalah kompromi. Kompromi melibatkan dua belah pihak yang bersedia melepaskan sebagian tuntutan untuk mencapai solusi bersama. Solusi ini biasanya moderat dan praktis. Metode ini cocok untuk konflik yang perlu diselesaikan dalam waktu yang terbatas dan efektif untuk isu-isu dengan kepentingan yang seimbang. Lalu, metode negosiasi terstruktur. Maksudnya adalah dengan negosiasi yang melibatkan proses tawar-menawar yang formal yang dirancang untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Nah, proses negosiasi ini sangat cocok untuk penyelesaian konflik yang melibatkan kepentingan bisnis, kontrak kerja, atau hubungan industrial. Nah, negosiasi ini juga sangat mengedepankan objektivitas dan pencatatan resmi hasil kesepakatan.
Kemudian ada mediasi oleh pihak ketiga. Ini mirip dengan negosiasi ya, namun mediasi dilakukan oleh individu netral yang membantu kedua pihak mencapai kesepakatan bersama. Nah, mediator ini tidak membuat keputusan, tapi hanya memfasilitasi komunikasi yang sehat untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediasi juga ideal ya digunakan saat konflik internal telah memburuk dan komunikasi langsung sudah tidak efektif. Cocok juga untuk konflik antar karyawan, antar divisi, atau antara atasan dan bawahan. Nah, yang terakhir adalah pelatihan manajemen konflik, di mana pelatihan ini bertujuan membekali karyawan dengan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan pengendalian emosi untuk mencegah dan menangani konflik. Metode ini juga merupakan strategi yang preventif ya jangka panjang, karena ketika karyawan memiliki kecakapan manajemen konflik, mereka akan lebih siap menyelesaikan masalah secara mandiri. Nah, setelah mengetahui metode apa saja yang efektif untuk mengurangi atau menangani konflik, kita juga harus mengetahui tujuannya apa sih, dan kita harus mengetahui pentingnya komunikasi yang baik itu tentunya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, mencegah kesalahpahaman, dan memperkuat budaya organisasi, meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pegawai juga. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, untuk bisa mengurangi konflik dan komunikasi yang kurang efektif, tentunya tidak mudah ya. Ada hambatan-hadapan yang harus dihadapi. Nah, berikut adalah hambatan dalam komunikasi yang efektif dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang minim konflik. Itu salah satu hambatan utamanya adalah perbedaan persepsi dan latar belakang, di mana setiap individu membawa sudut pandang dan interpretasi yang dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, dan nilai pribadi. Selain itu, kurangnya keterampilan komunikasi, baik dalam menyampaikan gagasan secara langsung maupun dalam mendengarkan secara aktif, menjadi faktor penting yang menghambat terciptanya pemahaman bersama. Nah, hambatan lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan bahasa yang tidak tepat, termasuk istilah teknis atau bahasa asing yang tidak dipahami oleh seluruh audiens atau seluruh karyawan atau antar karyawan. Nah, penggunaan media komunikasi yang tidak sesuai dengan konteks itu akan memperburuk efektivitas komunikasi. Nah, di sisi lain, lingkungan kerja yang tidak mendukung, seperti suasana yang penuh tekanan atau minimnya rasa saling percaya, itu dapat menciptakan ketidakterbukaan dalam berkomunikasi. Nah, tidak jarang pula ya organisasi mengalami information overload, yaitu kebanjiran informasi yang tanpa penyaringan yang memadai, sehingga pesan utama sulit dicerna dan tindak lanjutnya kurang efektif. Dengan memahami dan mengantisipasi berbagai hambatan ini, organisasi dapat merancang strategi komunikasi yang lebih inklusif, terstruktur, dan adaptif. Komunikasi yang efektif bukan hanya soal menyampaikan informasi ya, tapi juga memastikan bahwa pesan sudah diterima, dipahami, dan mampu mendorong tindakan kolektif yang sejalan dengan tujuan bersama. Nah, baiklah, dengan membangun sistem komunikasi yang terstruktur dan empatik, manajemen SDM bukan hanya menyelesaikan tantangan komunikasi sehari-hari ya, tapi juga membentuk budaya organisasi yang berlandaskan transparan dan kepercayaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Robbins, komunikasi yang menghasilkan pemahaman bersama adalah kekuatan pendorong tercapainya tujuan kolektif dalam organisasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.